Halo teman-teman, saya Lili dari Tihwa. Pada tanggal 13 Juli, Mall mengumumkan untuk membuka kembali proses pindah majikan. Di sini kami ingin mengingatkan teman-teman yang ganti majikan atau mereka yang pindah majikan saat memanasnya epidemi di bulan Mei lalu. Menurut peraturan Mall, kalian dapat memperpanjang masa untuk mencari majikan. Jika ada masalah, Anda dapat menghubungi kami. Selama masa pengangguran saat epidemi, Jaringan Pemberdaya Migran di Taiwan atau MEN juga mengusulkan agar pemerintah memberikan kompensasi atau memasukkan pekerja migran ke dalam asuransi kerja. Sehingga kedepannya tunjangan pengangguran dapat diklaim saat terjadi pengangguran karena beberapa alasan. Silakan kalian selalu mengikuti berita kami. Setelah 2 atau 3 bulan peringatan tingkat 3, larangan pindah majikan akhirnya dicabut. Namun, pada tanggal 15 Juli, MOL mengusulkan untuk mengubah peraturan pindah majikan, yaitu melarang pekerja migran untuk pindah sektor. Karena masa epidemi, Taiwan menutup pemasukan TKI dari berbagai negara, maka Taiwan mengalami kekurangan jumlah pekerja di berbagai sektor. Selama ini, PRT tanpa perlindungan hukum banyak baik dalam jaminan waktu kerja, jaminan gaji pokok, atau waktu istirahat. Jadi banyak PRT berharap memiliki pekerja yang terjamin. Selama epidemi, pihak agensi tidak bisa memasukkan pekerja dari luar negeri, jadi PRT memiliki kesempatan untuk pindah ke pabrik, mengakibatkan majikan yang mau memperkerjakan PRT kekurangan tenaga kerja. Mereka mengajukan protes. Menanggapi kebutuhan majikan, pada Mei tahun ini, Mall mengusulkan untuk melarang pekerja pindah sektor. MEN mengadakan protes di depan Mall. Untuk menyelesaikan masalah ini, seharusnya merealisirkan Undang-Undang PRT dan meningkatkan perbaikan kondisi kerja PRT, bukan melarang PRT pindah ke pabrik. Saat itu, MOL berjanji akan mengadakan rapat untuk mendengarkan pendapat semua pihak. Tetapi rapat itu dibatalkan karena alasan epidemi. Sekarang MOL langsung mengubah undang-undang tanpa diskusi dan tanpa transparan. Dengan cara ini, Mall akan mengubah peraturan sehingga pekerja migran tidak boleh pindah sektor. Menurut pengumuman MOL di internet, perubahan undang-undang ini adalah sebagai berikut. Jika pekerja sudah mendaftarkan diri di kantor bursa kerja dalam jangka waktu tertentu, ada majikan yang mau interview pekerja tersebut, tidak peduli apa alasannya sehingga interview tidak berhasil, maka pekerja tersebut ke depannya cuma bisa bekerja di sektor yang sama. Menurut peraturan baru, pihak Mall berwenang mengubah jangka waktu tertentu dengan sesuka hati. Mungkin 14 hari atau mungkin dalam 60 hari masa izin cari majikan. Sekalipun ada majikan yang mengajukan ke bursa kerja untuk interview pekerja, tetapi setelah interview, pihak majikan tidak mau memperkerjakan pekerja tersebut tanpa peduli alasannya apa, ini semua juga dianggap interviewnya tidak berhasil. Oleh karena itu, kalau pihak majikan atau pihak agensi mengajukan interview pekerja yang terdaftar di kantor bursa kerja, tetapi mereka tidak hadir, atau membatalkan interview, atau majikan tidak menyukai pekerjaan tersebut, atau pekerja tidak cocok dengan pekerjaannya, dan lain-lain, sehingga mengakibatkan interview ini tidak berhasil, jadi kesempatan pekerja yang mau pindah sektor dibatalkan. Ini adalah revisi undang-undang yang berdampak besar untuk hak pekerja migran yang pindah majikan. Kami ingin bertanya kepada MOL, apakah pekerja ingin mencari pekerja yang baik itu melanggar hukum? Mall dalam jangka waktu yang panjang tidak memberikan jaminan perlindungan hukum bagi PRT. Tetapi melalui revisi peraturan ini untuk melarang PRT pindah ke pabrik. Dengan tindakan administratif ini untuk memaksa semua pekerja migran tetap bekerja di sektor yang sama dan membatalkan kesempatan pekerja untuk pindah sektor. Revisi peraturan tersebut saat ini sedang diumumkan dan mungkin akan dilaksanakan pada pertengahan Agustus. MEN akan mengadakan konferensi pers di depan Mall untuk menolak revisi peraturan ini dalam waktu terdekat. Kami berharap semua teman-teman akan mendukung dan bergabung dengan aksi kami untuk menghentikan revisi peraturan ini.
Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa berita kami berikutnya. Bye-bye.